Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardeni Arman, mahasiswi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai model-model komunikasi. Tapi sebelum membahas lebih jauh mengenai model-model komunikasi, penting kiranya kita mengetahui apa yang dimaksud dengan komunikasi. Komunikasi adalah sebuah proses atau sebuah kegiatan untuk menyampaikan pesan dari seseorang kepada orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, komunikasi adalah prasyarat sebuah kehidupan, yang dimana kehidupan manusia akan terasa hampa jika tidak ada yang namanya komunikasi. Nah, karena tanpa komunikasi, interaksi antar manusia, antar kelompok maupun antar organisasi itu tidak dapat dilakukan. Sebagai makhluk sosial, tentunya kita tidak bisa menghindar dari yang namanya komunikasi, karena tindakan komunikasi ini adalah tindakan menyampaikan dan menerima pesan dari seseorang kepada orang lain. Nah, tindakan komunikasi ini akan terus berjalan, akan terus berlanjut selama proses kehidupan manusia. Nah, selanjutnya mengenai manfaat atau tujuan dari komunikasi itu sendiri. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai manfaat komunikasi baik secara teoritis maupun secara praktis. Nah, secara teoritis, manfaat dari komunikasi itu sendiri adalah yang pertama dapat memberikan informasi, yang kedua dapat memberikan hiburan, yang ketiga dapat memberikan pengaruh terhadap orang lain, yang keempat dapat mengenal diri sendiri dan orang lain, selanjutnya dapat mengenal dunia luar, selanjutnya dapat menciptakan dan memelihara hubungan yang bermakna. Hubungan yang bermakna dimaksud di sini adalah karena tindakan komunikasi itu dapat menyampaikan pesan atau apa yang ingin diutarakan kepada orang lain tersebut. Nah, selanjutnya dapat membantu orang lain. Nah, kemudian manfaat dari segi praktisnya yakni adalah yang pertama, tersalurkannya ekspresi kita, yang dimana apa yang ingin disampaikan dapat tersalurkan kepada orang yang ingin disampaikan tersebut. Nah, selanjutnya dapat berhubungan antar sesama manusia, kemudian dapat mengakrabkan kita dengan sesama, lalu selanjutnya dapat mengetahui kabar berita atau informasi apapun dari orang lain maupun dari media manapun. Nah, selanjutnya sampailah kita pada pembahasan inti dari penyampaian saya mengenai model-model dari komunikasi. Yang pertama itu adalah model linear atau komunikasi sebagai aksi, yang dimana istilah linear ini adalah lurus. Jadi dalam konteks komunikasi, model linear yaitu komunikasi satu arah, di mana proses penyampaian pesan dilakukan oleh komunikator tanpa adanya feedback atau umpan balik dari komunikan. Komunikator di sini sebagai orang menyampaikan komunikasi, dan komunikan adalah orang yang menerima informasi. Nah, selanjutnya contohnya adalah seorang ayah memberikan nasihat kepada anaknya tanpa adanya umpan balik dari anaknya. Misal, seorang hakim sedang membacakan tuduhan kepada terdakwa. Jadi, contoh tersebut tadi menggambarkan bahwa proses komunikasi terjadi hanya satu arah saja dari seorang komunikator tanpa adanya umpan balik atau feedback dari komunikan. Yang kedua adalah model transaksi interaksional. Nah, yang dimana model komunikasi interaksional ini adalah salah satu model komunikasi sebagai interaksi. Nah, yang dimana komunikasi yang berlangsung ini secara dua arah. Jadi komunikator dapat bertindak sebagai komunikan, dan komunikan dapat bertindak sebagai komunikator. Contohnya itu adalah seorang dosen yang memberikan materi kepada mahasiswa. Nah, mahasiswa di sini dapat memberikan umpan balik atau feedback kepada dosennya ketika ingin menyampaikan pendapat atau maksudnya. Dan yang ketiga adalah model transaksional. Nah, model ini menggarisbawahi bahwa pengiriman dan penerimaan pesan berlangsung secara terus-menerus dalam proses komunikasi, yang dimana model ini bersifat kooperatif, sehingga antara komunikator dengan komunikan sama-sama bertanggung jawab terhadap efektivitas dari komunikasi yang mereka lakukan. Nah, jadi dengan kata lain, peserta komunikasi atau komunikator itu melakukan proses negosiasi makna. Salah satu contohnya adalah ketika seseorang mengatakan halo kepada Anda dan Anda tersenyum. Senyum itu merupakan salah satu respon, maka terjadilah transaksi dalam model transaksional dalam komunikasi. Nah, demikianlah apa yang bisa saya sampaikan mengenai model-model dari transaksi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.